Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan sejarah Kerajaan Sriwijaya. Perkenalkan, nama saya Basdan Muhammad Arya, nomor absen 8. Nama saya ini, nomor absen 20. Perkenalkan, nama saya Nanda Pengatun, nomor absen 21. Perkenalkan, nama saya Hikmayan Husifa, nomor absen 22. Perkenalkan, nama saya Nilatul Nihmah, nomor absen 4. Dimulai dari saya dulu mengenai pembahasan Kerajaan Sriwijaya. Jadi Sriwijaya berasal dari kata Sri yang berarti cahaya dan Wijaya berarti kemenangan atau kejayaan. Dengan begitu, arti kata Sriwijaya adalah kemenangan yang gemilang. Untuk letak Kerajaan Sriwijaya, pendapat yang dikemukakan oleh George Coedes pada tahun 1918 menyatakan bahwa pusat Kerajaan Sriwijaya berada di wilayah Palembang atau Sumatera Selatan. Namun sejumlah ahli juga menyatakan bahwa Sriwijaya dengan yakni coraknya maritim mempunyai kebiasaan dalam berpindah-pindah tempat kekuasaan. Sehingga sejumlah ahli menyatakan bahwa pusat Kerajaan Sriwijaya ada yang berada di Kedah, Muara Takus, maupun kota Jambi. Untuk pendiri Kerajaan Sriwijaya mempunyai raja pertama bernama Dapunta Hyang Srijayanasa. Nama tersebut didasarkan pada catatan Itsing dan catatan dari dua prasasti. Untuk catatan Itsing menyebutkan bahwa nama Dapunta Hyang Srijayanasa diangkat menjadi raja di Kerajaan Sriwijaya setelah melakukan Sidayarta memakai sebuah perahu. Kemudian pada catatan Kedukan Bukit menyebutkan bahwa nama Dapunta Hyang merupakan raja di Kerajaan Sriwijaya. Lanjut, pada prasasti Talang Towo menyebutkan kembali nama Dapunta Hyang diperjelas menjadi Dapunta Hyang Srijayanasa. Awal mula berdirinya Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya resmi didirikan pada tanggal 16 Juni 682 Masehi atau pada abad ke-7. Dalam prasasti Kedudukan Bukit atau dijuluki Prasasti Proklamasi Kerajaan Sriwijaya, pada abad ke-7 Kerajaan Sriwijaya dipimpin oleh Dapunta Hyang Srijayasana. Dia adalah raja pertama yang menjadi raja di Kerajaan Sriwijaya. Hal itu dituliskan dalam prasasti yang ditemukan di Kota Kapur. Pada prasasti Kedudukan Bukit menceritakan Dapunta Hyang mengadakan perjalanan dengan membawa 20.000 tentara untuk menguasai wilayah yang strategis. Berdasarkan prasasti kota yang ditemukan di Pulau Bangka, isi dalam prasasti tersebut menceritakan mengenai kisah dari Kerajaan Sriwijaya yang berhasil dalam menaklukkan sejarah Sumatera bagian selatan. Masa Kerajaan Sriwijaya berada ketika masa pemerintahan Balaputra. Kekuasaannya mencapai wilayah Thailand. Hal itu tampak pada pagoda Borong yang memiliki gaya arsitektur Sriwijaya. Pada masa pemerintahan Balaputra hingga Sri Marawijaya, Kerajaan Sriwijaya berhasil menaklukkan Selat Malaka yang menjadi jalur utama perdagangan antara Cina dan India. Guna menjaga keamanan tersebut, Kerajaan Sriwijaya membangun sejumlah armada laut dengan tujuan agar kapal asing yang hendak melakukan perdagangan di Sriwijaya merasa aman dari adanya gangguan perampok. Masa keruntuhan Kerajaan Sriwijaya, terdapat serangan dari Kerajaan Medang yang berada di Jawa Timur. Serangkaian itu merupakan salah satu serangan gencar dari Pulau Jawa. Kerajaan Sriwijaya menerima serangan bertubi-tubi dari Kerajaan Kolah hingga melemahkan kekuasaan di Selat Malaka dan berhasil menguasai daerah kekuasaan lain di Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya mulai merasa lemah dan tidak bisa berbuat apa-apa dalam mencegah negara taklukannya menjalin hubungan yang baik dengan wilayah saingan yaitu Pulau Jawa. Daerah Sriwijaya yang berada di semenanjung Malaysia berhasil direbut sehingga Selat Malaka dapat dikuasai. Akhirnya, abad ke-14 Masehi, Kerajaan Sriwijaya pun benar-benar untuk sebab serangan Kerajaan Majapahit. Akhir abad ke-14 Masehi, Kerajaan Sriwijaya pun benar-benar runtuh sebab serangan Kerajaan Majapahit dari Jawa. Peninggalan Kerajaan Sriwijaya. 1. Prasasti Kedudukan Bukit. 2. Prasasti Kota Kapur. 3. Prasasti Telaga Batu. 4. Prasasti Karanggahi. 5. Prasasti Talang Tuol. 6. Prasasti Palas Kasemah. 7. Prasasti Digor. 8.
Sekian presentasi dari kami mengenai sejarah Kerajaan Sriwijaya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.